Halo semuanya, saya Faris dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang Association Analysis for Knowledge Gap Discovery. Wikidata sebagai salah satu contoh knowledge graph memiliki jumlah knowledge atau pengetahuan yang sangat banyak. Nah, sayangnya pengetahuan tersebut tidak terdistribusi secara merata untuk entitas-entitas bahkan di kelas yang sama. Sebagai contoh, di bulan Agustus 2023, terdapat 90 properti unik yang mendeskripsikan New York, kota New York di Wikidata, dibandingkan dengan hanya 64 properti unik yang mendeskripsikan Jakarta. Nah, keduanya, baik kota New York dan Jakarta, tergolong ke kelas yang sama, yakni Global City. Jika dilihat lebih dalam, Jakarta itu tidak memiliki properti contohnya has seal, badge or sigil, kemudian properti per capita income, coordinates of northernmost point, legislative body, dan lain-lainnya. Tidak seperti New York City yang memiliki kesemua properti itu. Jadi di Wikidata terdapat knowledge gap ya antara entitas-entitas. Nah, jika tadi kita membandingkan secara ad hoc knowledge gap antar individual entity, sekarang kita ingin melakukan generalisasi dalam analisis knowledge gap. Ya, sebagai contoh, dalam konteks ini diberikan kelas entitas pada suatu knowledge graph yang bisa berupa Wikidata, DPpedia, maka pertanyaannya adalah apa yang menjadi knowledge gap antara kelompok kaya ya dibandingkan dengan kelompok poor ya dari entitas-entitas di kelas tersebut. Nah, karena kita mempertimbangkan ya properties yang mendeskripsikan entities sebagai knowledge wealth, maka pertanyaan tersebut bisa kita rangkai ulang ya seperti properti apa saja yang secara umum yang sering muncul ya pada information richest entities pada suatu kelas, tapi properti tersebut sangat jarang muncul pada entitas-entitas yang poor. Nah, properti tersebut bisa kita namakan dengan gap properties. Jadi, gap properties adalah properties yang secara tidak normal sering muncul ya di kelompok-kelompok entitas yang kaya. Nah, gap properties itu akan membentuk ketimpangan pengetahuan. Jadi misalnya diberikan suatu kelas seperti negara atau computer scientist, maka semakin banyak gap properties, semakin tinggi tingkat inequality atau ketimpangan. Ya, kita bisa melihat gap properties ya di dalam konteks keseharian seperti aset-aset yang hanya dimiliki oleh orang kaya seperti Lamborghini, Ferrari, kemudian rumah mewah di pinggir pantai, jam Rolex, dan lain-lain. Nah, kita akan melihat bagaimana kita bisa memperoleh gap properties dan kemudian membandingkan derajat gap atau ketimpangan antar kelas di suatu knowledge graph. Untuk itu, kita akan melihat bagaimana framework untuk menganalisis knowledge graph dapat dibuat, dimulai dari definisi knowledge graph dan kelas. Nah, suatu knowledge graph melakukan organisasi atau melakukan manajemen tentang assertion, ya, pernyataan-pernyataan tentang entitas, yang disusun dalam bentuk subjek, predikat, objek triple. Nah, di contoh sini ada dua triple pernyataan tentang Ada Lovelace memiliki occupation pekerjaan computer scientist dan date of birth-nya 10 Desember 1815. Jadi suatu knowledge graph itu mengandung himpunan triple subjek, predikat, dan objek. Kemudian pada suatu knowledge graph mengelompokkan entitas menjadi kelas-kelas seperti human, manusia, negara, dan lukisan. Nah, kita juga bisa memiliki definisi yang lebih kompleks terkait kelas ya, yang menyertakan himpunan triple pattern. Ya. Nah, di sini contohnya, jadi kita bisa nyatakan, definisikan kelas computer scientist seperti berikut. Ya. Jadi di sini computer scientist adalah human yang memiliki occupation computer scientist. Oke, selanjutnya terkait dengan knowledge wealth untuk entitas-entitas. Jadi anggap G itu sebagai suatu knowledge graph.
Ya, jadi G sebagai suatu knowledge graph dan A adalah suatu entitas di knowledge graph tersebut. Kemudian TA adalah himpunan triples yang A itu muncul sebagai subjek. Ya. Jadi kurang lebih TA bisa kita bilang sebenarnya membentuk ya semacam wealth of knowledge tentang A di graph. Nah, kemudian kita juga bisa membuat suatu measure ya untuk mengukur knowledge wealth A di G ya. Jadi kita gunakan di sini measure-nya adalah jumlah properti yang unik ya yang muncul di TA. Dan measure-nya itu kita sebut dengan NP of A. Jadi contohnya di bulan Agustus 2023 NP untuk ada Lovelace ya di Wikidata itu sekitar 40. Nah, jadi kita bisa melihat distribusi ya NP of A ini untuk ke item atau entitas-entitas A di kelas C. Nah, jadi di sini kita coba lihat untuk Gini Index. Gini Index memang berguna untuk mengetahui derajat inequality. Tapi sayangnya Gini Index tidak memberitahu ya tentang secara detail bagaimana atau properti-properti apa yang menyebabkan inequality tersebut atau yang membentuk inequality tersebut ya. Ya ini kurang lebih properti yang sering muncul di rich tapi jarang muncul di poor. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya di sini definisi untuk mempersiapkan properti yang terkait dengan knowledge richness dan poverty. Ya. Jadi kita bisa melihat kita dapat mengurutkan elemen-elemen A di kelas C ya itu bergantung dengan nilai NP of A-nya ya. Jadi jumlah properti yang unik terkait dengan A. Itu kita bisa urutkan dari terkecil ke yang terbesar yakni ascending order. Nah, kemudian kita bisa mengambil suatu integer K yang akan membagi C ya, menjadi K quantiles. Ya. Misalkan dibagi 4, 5, atau 10 porsi yang sama besarnya. Dan kemudian porsi-porsi tersebut akan dinamakan Q1K, ya, Q2K, sampai QKK. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menganalisis properti apa yang umum muncul untuk quantile atau pembagian porsi yang mana. Nah, di sini kita akan berfokus ya ke top quantile, porsi yang top, yakni porsi yang paling kaya yang bisa kita sebut dengan rich, serta porsi yang poor yang bisa kita sebut dengan Q1K, kalau untuk yang kaya tadi QKK. Oke, kemudian kita akan meminjam istilah-istilah dari dunia association rule analysis. Ya. Ambillah di sini P sebagai suatu properti yang terdapat di knowledge graph G. Ya. Jadi domain untuk P itu adalah item atau entities yang muncul di knowledge graph tersebut dan sebagai munculnya itu sebagai subjek untuk triple-triple yang di G itu. Ya. Jadi berikut semacam mathematical notation-nya untuk domain P. Ya, seperti ini. Jadi ini A sebagai subjek untuk P. Ya. Nah, kemudian S, kita bisa bilang S itu adalah subset of interest untuk C. Ya. Di sini contohnya adalah S, kita akan tertarik karena kita ingin membandingkan poor sama rich. Jadi S itu adalah poor, union, dan rich. Ya. Dan kemudian kita bisa definisikan support untuk P relatif terhadap S. Ya. Jadi dari semua S itu berapa kali P muncul. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan framework kita. Di sini Q itu kita sebut sebagai suatu quantile ya. Di sini kita ambillah Q quantile atau porsi Qi of K dari C. Nah, kita lihat rule ini. Rule ini adalah Q ke P yang merupakan association rule antara Q yang merupakan porsi atau quantile ke P yang merupakan suatu properti. Contoh association rule adalah reach ke date of birth. Ya. Jadi reach itu kita bisa lihat sebagai suatu quantile yang mana ini adalah porsi atau quantile yang paling kaya. Ya. Dan ini association rule-nya adalah dari reach ke date of birth, property date of birth. Lalu kita bisa mendefinisikan confidence untuk rule contohnya di sini Q ke P yang didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi di sini di porsi atau kuantal tersebut berapa kali P muncul. Nah, kemudian di sini ada istilah lift untuk rule Q ke P tersebut.
yang relatif terhadap S. Nah, untuk rule ini, kita bisa hitung lift-nya dengan rumus berikut ya. Jadi kita tinggal membagi saja, jadi confidence dari association rule Q ke P dibagi dengan support P with respect to S. Nah, di sini akan membuat ya, jika kita fokuskan ke konteks poor dengan rich ya, maka akan terdapat upper bound untuk nilai lift-nya ya. Jadi nilai lift-nya itu akan memiliki maksimal 2 untuk rule rich ke P with respect to poor union dengan rich. Oke, jadi di sini kita siap untuk mendefinisikan gap properties ya. Nah, jadi suatu property P itu gap property jika nilai supportnya ya untuk P itu with respect to poor union rich itu lebih dari sama dengan 0,1 ya. Jadi batasan support ini penting untuk menghindari spurious atau noise properties. Kemudian nilai lift-nya juga terkait dengan reach ke P, association rule reach ke P itu juga harus lebih dari sama dengan 1,5. Nah, itu kita sebut dengan gap property. Kemudian kita juga ingin membandingkan derajat gap antar kelas dalam normalized context. Nah, di sini kita memperkenalkan gap property ratio yang kita definisikan sebagai fraction ya. Property yang merupakan gap property ya dibagi dengan semua property dengan nilai support 0,1 ya. Jadi gap property ratio itu adalah fraction ya. Jadi semua gap property dibagi dengan semua property yang nilai supportnya lebih dari sama dengan 0,1. Setelah membuat framework untuk melakukan analisis gap properties, kita lakukan evaluasi empiris di Wikidata. Nah, di sini kita melakukan analisis ke 20 kelas-kelas Wikidata. Contohnya mulai dari Human Computer Scientist, American Computer Scientist, German Computer Scientist, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk itu kita menggunakan versi RDF dari Wikidata DAM yang tanggalnya September 30, 2020. Ya. Jadi kita menggunakan subset tertentu untuk analisis Wikidata tersebut. Ya. Dari hasil analisis empiris tersebut, berikut adalah contoh hasil gap properties ya yang kita dapatkan dari 20 kelas Wikidata. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan 10 ya gap properties yang paling sering muncul. Jadi bisa kita lihat di sini untuk gap property yang paling sering itu adalah image ya. 12 dari 20 kelas Wikidata menganggap image itu sebagai gap property-nya. Yang disusul dengan commons kategori, disusul name in native language, languages spoken, place of birth, dan seterusnya. Nah, dari definisi gap property, kita bisa lihat bahwa properti-properti ini itu sering muncul di kelompok yang kaya. Ya, jadi rich group, rich portion. Dan properti ini jarang muncul di kelompok yang poor ya. Poor group itu jarang sekali muncul properti ini. Bisa kita bilang properti-properti ini sebagai menunjukkan bahwa ketimpangan ya. Jadi properti ini yang membentuk ketimpangan yang ada pada Wikidata kelas tersebut. Kita lihat secara lebih detail analisis gap property untuk computer scientist dan sovereign state ya. Jadi di sini untuk computer scientist kita bisa lihat top 10 gap properties-nya ya, mulai dari notable word, name in native language, Erdos number, dan seterusnya. Sedangkan untuk sovereign state ya kita bisa lihat coordinates of geographic center, median income, patron saint, dan seterusnya ya. Jadi memang kita juga bisa melihat di sini ada semacam perbedaan gap property karena memang ya computer scientist berbeda dengan sovereign state, satunya human, satunya negara. Nah, begitu. Dan di sini kita bisa menganalisis bahwa gap property berarti ini yang sering muncul di grup atau kelompok kaya, tapi jarang sekali muncul di kelompok poor ya, baik itu untuk computer scientist dan untuk sovereign state. Lalu kita lihat analisis gap property rasionya ya. Jadi di sini untuk kelas computer scientist memang secara total terdapat 22 gap properties ya. Tampaknya sedikit, tapi ini dari 27 properties yang nilai supportnya lebih dari sama dengan 0,1
Jadi gap property rasionya 22 dibagi 27 yakni 0,81. Untuk kelas sovereign state, kalau kita lihat sekilas gap property-nya itu lumayan banyak, 60 sekilas. Tapi ini dari 146 properti yang supportnya lebih dari sama dengan 0,1. Maka gap property rasionya itu cukup rendah, 60 bagi 146 menjadi 0,41. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa compare bahwa secara ketimpangan, ya, secara derajat ketimpangan, maka computer scientist itu lebih timpang dibanding dengan sovereign state. Menariknya, kita bisa melihat di sini bagaimana korelasi antara gap property ratio dan Gini coefficient. Ya. Jadi di sini untuk scatter plot ini dibuat dari nilai gap property ratio dan Gini coefficient untuk 20 biji data kelas yang telah disebut sebelumnya. Dan kita bisa lihat secara sekilas terdapat korelasi positif. Ya. Jadi kurang lebih kita bisa bilang bahwa gap property ratio itu bersifat konsisten ya dalam menyatakan ketimpangan yang terdapat pada suatu data kelas. Dengan catatan bahwa gap property ratio itu dihitung dari gap property, dan gap property itu bisa kita gunakan sebagai semacam penjelasan ya atas ketimpangan yang terjadi instead of Gini coefficient atau Gini index yang ya berupa hanya angka ya, number, metrik yang tidak terlalu memiliki penjelasan yang detail untuk faktor kenapa ya kenapa terjadi ketimpangan tersebut. Oke, untuk kesimpulannya, jadi kita bisa menggunakan framework ya yang telah kita lihat untuk menganalisis gap property. Nah, jadi property di suatu knowledge graph yang sering muncul untuk information richest entity dan sangat hilang ya, absent, tidak muncul di poor ones. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan gap property ratio untuk membandingkan derajat ketimpangan gap antara kelas ya, dalam normalized context. Dan kita juga sudah melakukan analisis secara empiris untuk gap analisis, gap property, dan gap property ratio untuk 20 kelas wiki data. Nah, tentu saja framework ini dapat dimanfaatkan untuk komunitas Wikidata ya. Jadi untuk mengadres isu tentang knowledge imbalance ini secara lebih cepat, tepat ya. Jadi di sini ada pendekatan yang disokong secara ilmiah ya untuk melakukan analisis knowledge gap ya di Wikidata, sehingga nanti langkah-langkah yang nyata dapat dilakukan misalkan untuk menjembatani knowledge gap tersebut. Sebagai kredit untuk slides ini ya, untuk Nio, kemudian untuk Prof. Werner Knuth, dan kemudian untuk Dr. Simon Krasniewski. Dan demikianlah materi tentang association analysis untuk knowledge imbalance, untuk knowledge gap. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semakin sadar tentang adanya ketimpangan knowledge ya di suatu knowledge graph, sehingga nantinya kita akan dapat melakukan langkah-langkah nyata untuk meminimalkan knowledge gap tersebut. Saya Faris dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Terima kasih atas atensi yang diberikan dan semangat selalu dalam mendapatkan ilmu, menyebarkan ilmu untuk hal-hal yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.